Nah karena itu mulai sekarang setiap kita upload video harus ada sisi positifnya, harus ada hal baru. Yang hal baru itu dibutuhkan oleh ya calon penonton kita. Instagram Indonesia. Jangan lupa mirip dan subscribe. Jos mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sana. Hari ini KL Tajab Indonesia mancing kembali di spot tembok bolong. Disebut spot tembok bolong itu ya karena ini jalannya, jalan keluar masuknya yang mau mancing ya ke sini ini. Ngerong dulu kayak kelinci di sana. Tuh, ada bekas yang ngerong tuh. Itu ke sana. Seperti apa keseruan mancingnya? Biasa di sana. Jangan lewatkan video selengkapnya. Oke? Sana umpan lumut biasa untuk mujair. Bismillahirrahmanirrahim. Semprong bolong alu buntu. Rondo ompong melu uwong, iwak gede melu aku. Oke di sana. Seperti biasa sambil mancing kita berbagi ilmu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah begini di sana, kemarin bicara tentang SEO untuk menaikkan rating video kita. Nah sekarang kita berbicara tentang banyaknya keluhan kawan-kawan kita yang sudah capek-capek membangun channel mereka, nyari sub for sub gak tidur itu. 3 bulan, 4 bulan gak tidur mereka nyari sub for sub ini. Hasilnya mocel juga. Nah, begitu ada yang gak mocel, ya, ada yang tetap nyangkut, penontonnya gak ada. Bahkan ada juga yang sudah monet, ngejar monetisasi. Begitu monet, ya gak ada juga yang nonton videonya. Padahal untuk monet itu kan minimal ada 1000 subscriber. Nah, tapi videonya yang nonton ya 60 orang, 50 orang, ya 100 orang itu udah termasuk bagus. Nah kayak gini kan ya repot. Padahal sebagian besar teman-teman kita itu berharap lulus monet dengan harapan dapat biaya iklan dari YouTube. Begitu monet malah tambah pusing mereka. Akhirnya selamat tinggal YouTube katanya. Banyak kawan-kawan kita yang kayak begitu. Akhirnya ya itu tadi pusing. Nah sebenarnya apa penyebabnya? Hei nih. Mantap kita. Nah di sana terkait dengan channel kita, subscribernya banyak, penonton sepi, atau subscribernya nggak ada, penontonnya banyak. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kita ber-YouTube ini nggak ngasal di sana. Yang pertama adalah setting hati kita, setting dulu niat kita. Jadi tidak hanya setting YouTube doang, tapi juga setting hati kita, setting niat kita. Niat kita ini tuh apa? Apakah kita ber-YouTube itu niatnya hanya untuk gaya-gayaan, sekedar lulus monet? Ataukah kita ber-YouTube ini dengan harapan lolos monet, terus kemudian channelnya menjadi produktif dan menghasilkan banyak uang? Atau kita ber-YouTube ini tujuannya adalah supaya orang kenal dengan produk kita? Atau kita ber-YouTube ini dengan harapan kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman kita kepada orang lain, berbagi manfaat kepada sesama? Nah itu kita tata dulu. Jadi kita tentukan dulu, setting dulu hati dan tujuan kita ber-YouTube. Nah, kalau sudah itu, baru setting yang kedua, buang jauh-jauh keinginan untuk enak sendiri. Nah, keinginan untuk enak sendiri ini contohnya adalah kita ingin mendapatkan subscriber asli,
Tapi kita selalu menggunakan channel abal-abal untuk mensubscribe channel orang lain. Nah, ini sebenarnya penyakit. Kenapa saya bilang penyakit? Seolah-olah kita diuntungkan karena kita mendapatkan subscriber valid. Channel itu channel benar-benar valid. Nah, kita membalasnya dengan channel palsu. Jadi seolah-olah kita untung, padahal itu yang membunuh diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan begitu, ya, orang itu karena subscriber kita ini subscriber valid, dia mengikuti video kita, dia nonton video kita. Nah, sementara channel aktif kita itu, channel asli kita itu tidak pernah menonton video dia karena kita nggak tahu kalau dia sudah upload. Akhirnya apa? Orang itu sering berkunjung ke video Kisana dan Kisana nggak pernah kunjung ke video dia. Mereka lama-lama males, dan karena mereka males, akhirnya mereka akan unsub. Percayalah, percaya aja. Mereka lama-lama akan unsub. Atau kalaupun nggak unsub, mereka lama-lama juga nggak mau lagi nonton video kita. Nggak jelas. Gitu Kisana. Kita tidak mau menggunakan channel asli untuk subscribe ke teman-teman kita dengan dalih katanya, wah channel kita sudah monet. Nanti kalau saling sub, channel berbahaya, bisa di spam, bisa ditutup, bisa di dismonet dan sebagainya. Kita pakai alasan itu. Tapi itu alasan yang mengada-ada. Justru ketika channel kita sudah monet, harusnya channel kita jauh lebih aktif berkunjung ke channel orang, baik nonton, like, komen, ya, berinteraksi dengan dia atau apa. Itu justru harusnya pakai semuanya, pakai channel asli. Nonton ya pakai channel asli, like ya channel asli, ya. Komen ya pakai asli, balas komen juga pakai channel asli. Harusnya itu. Kenapa? Karena dengan kita menggunakan channel asli kita itulah yang berinteraksi. Mereka mengenal kita ya dengan channel asli kita, bukan channel abal-abal. Kalau kita pakai channel asli, semuanya asli, dalam berinteraksi juga channel asli, mereka akan semakin senang untuk bermitra dengan Kisana. Tapi kalau Kisana pakai channel palsu, yakin dah? Betul. Lama-lama habis subscriber Kisana. Karena Kisana akan dianggap sebagai orang yang curang. Kisana akan dianggap sebagai orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Nah, yang ketiga, buatlah konten-konten yang bermanfaat. Kalau kontennya itu aja repot Kisana. Ya. Saya kadang-kadang sampai bingung mau komentar apa. Jadi saya itu kan membiasakan diri untuk selalu melihat video orang yang sudah saya subscribe. Videonya itu terus. Upload 10 video ya uploadnya kayak gitu-gitu aja. Nah, kondisi kayak begini terus yang harus saya tonton itu sebenarnya apa? Nggak ini sekedar ini ya, sharing lah ya. Nah, orang lain juga akan bosan. Ya kalau itu aja orang bener loh, males bener. Orang mau komen akhirnya komennya ngasal. Ya mantap, bagus, jos, sukses ya. Kenapa? Karena memang nggak ada sesuatu yang lain, nggak ada sesuatu yang baru. Jadi kalaupun orang itu nonton video kita, ya nontonnya ya karena rasa kesetiakawanan saja. Nonton ya karena menghargai, oh ini video orang yang sudah subscribe kita. Ya, nontonnya hanya sebatas itu aja, bukan karena kebutuhan. Nah karena itu mulai sekarang setiap kita upload video harus ada sisi positifnya, harus ada hal baru. Yang hal baru itu dibutuhkan oleh ya calon penonton kita. Harus ada asas manfaatnya. Kalau nggak ada asas manfaatnya repot. Entah itu diisi dengan hiburan supaya orang itu terhibur, nonton video kita jadi terhibur, tertawa, jadi fresh pikirannya, atau diisi dengan pemberian informasi-informasi yang bermanfaat lainnya, atau berisi tentang pendidikan, tentang apa saja. Nah, harus ada sisi baru, harus ada sisi manfaatnya. Nggak ada manfaatnya repot di sana, bener.
Coba bayangin, kita upload 100 video, uploadnya ya kegiatan mancing itu aja. Bukan berarti saya melarang orang mancing, bukan. Channel kita channel mancing, ya wajar kalau uploadnya adalah upload tentang kegiatan mancing, itu sangat wajar. Ya tapi juga harus diselingi, harus disisipi dengan sesuatu yang baru, harus disisipi dengan sesuatu yang memberikan manfaat. Itu loh di sana. Nah, yang keempat, setting orientasi kisana. Maksudnya bagaimana? Jangan hanya berpikir YouTube itu hanya untuk mengejar monetisasi. Kalau kita hanya kejebak di situ, maka waktu, pikiran, dan tenaga kita hanya akan terfokus di situ. Kalau berhasil ya mending. Nah kalau gagal apa nggak repot? Wong yang belum mau monetisasi juga susah. Nah yang sudah monet mendapatkan penghasilan dari iklan juga nggak gampang. Pun yang sudah besar mendapatkan penghasilan banyak, channelnya juga bisa dismonet. Karena itu orientasinya jangan hanya ke situ. Tapi jadikan YouTube sebagai sebuah media untuk mempromosikan diri kita, mempromosikan produk-produk kita, mempromosikan perusahaan kita, mempromosikan keahlian kita. Contoh misalkan, Kisana ini pinter membuat umpan. Nah, kan ada itu. Saya punya senior di YouTube itu namanya Awiono. Coba dicari nanti videonya Awiono ya. Kalau ketemu jangan lupa di subscribe, itu senior. Nah, beliau ini sudah monet, tapi orientasi beliau itu tidak hanya sebatas mendapatkan biaya iklan. Nah, beliau ahli dalam membuat umpan ikan belanak. Jadi beliau tidak hanya fokus pada monetisasi, tidak hanya berharap pada biaya iklan, enggak. Tapi YouTube itu beliau pakai untuk mempromosikan produk beliau, rangkaian yang dibuat oleh beliau dijual. Jadi YouTube dijadikan sebagai media untuk mempromosikan produk-produk kita. Hasilnya luar biasa di sana. Makanya saya anjurkan di sana untuk juga mengunjungi video Suhu Awiono, belajar dari sana. Nah, contoh lagi, adik saya namanya Budianto, channelnya Presiden Ceker. Dulu waktu awal-awal dia fokusnya hanya mengejar monet. Nah setelah monet dapat juga biaya iklan. Begitu dia dapat biaya iklan dan sebagainya, lumayan banyak. Sekarang orientasinya dirubah, tidak lagi mengejar biaya iklan, tapi sekarang yang dia kejar adalah bagaimana produk-produk dia itu laku kencang. Itu Presiden Ceker. Dia punya mesin penetas telur, ya. Terus kemudian ya banyak lah hasil-hasil bumi dipromosikan di YouTube itu. Dari YouTube itu orang-orang mengenal Presiden Ceker, mengenal produk-produk dia. Gitu loh. Akhirnya laku kencang di sana. Bisnisnya jalan, maju. Itu contoh. Ada juga kalau pemancing pasti tahu lah ya. Suhu kita juga namanya Suhu Gondrong Labanan. Suhu Gondrong Labanan juga luar biasa. Kalaupun toh misalkan dia nggak dapat duit iklan dari YouTube, duitnya ngalir juga. Kenapa? Karena pengusaha-pengusaha pemancingan itu pasti ingin ya, empangnya, kolamnya didatangi oleh Suhu Gondrong Labanan. Bisa aja pemilik empang itu mengundang Suhu Gondrong Labanan, dibayar. Suhu Gondrong Labanan suruh mancing di situ. Bisa aja dibayar supaya empangnya menjadi terkenal. Kalau empang terkenal kan jadi rame. Kalau rame untungnya banyak. Nah, ini yang mesti harus kita pelajari bersama. Kalau kita nak pinter bikin rangkaian, pinter bikin soft lure, pinter bikin umpan dan sebagainya, promosikan. Jadi
mengeksplor semua potensi yang Kisana miliki. Jadi jangan hanya fokus kejar monet, rugi Kisana kalau fokus kejar monet. Serius. Bukan berarti saya ngompori Kisana untuk tidak ngejar monet, enggak lah. Ya, bagus kok, lolos monet itu bagus, dapat biaya iklan juga bagus. Tapi kita juga harus berpikir bahwa kita ini harus punya produk, kita harus punya sesuatu yang harus kita perkenalkan kepada YouTuber di seluruh dunia. Gitu loh Kisana. Dan ketika kita berhasil mengeksplor itu, bukan tidak mungkin nanti Kisana itu malah nggak mikirin monet lagi. Karena apa? Ngurusin bisnis sudah pusing, sudah banyak order, banyak keuntungan dari bisnis, gitu loh Kisana maksud saya. Jadi setting orientasi ber-YouTube kita. Jadi yang channelnya masih kecil-kecil nggak usah sedih, ya nggak usah sedih. Buat apa sedih? Wong yang channelnya besar juga belum tentu bisa membesarkan dirinya kok. Meskipun channel kita kecil, kalau itu bisa berdampak besar kan luar biasa. Begitu Kisana. Yang kelima, karena YouTube ini sebuah komunitas, maka kita juga harus membangun sebuah komunitas. Besarkan komunitas kita, besarkan anggota-anggota di komunitas kita. Jangan takut kecil karena kita membesarkan, itu nggak mungkin. Kalau kita mau membesarkan kawan kita, yakinlah kita juga akan dibesarkan oleh mereka. Kalaupun toh mereka nggak mau membesarkan kita, ya yakinlah Tuhan pasti akan membesarkan kita. Kalau kawan kita butuh subscriber, ya kita subscribe supaya cepat mendapatkan banyak subscriber. Kalau mereka butuh jam tayang, ya kita tonton videonya dengan durasi penuh supaya cepat mengejar jam tayangnya. Kalau dia ingin mengejar view, ya kita tonton videonya supaya view-nya bertambah. Jangan pelit-pelit. Kalau kita pelit, orang lain juga akan pelit. Gitu loh Kisana. Udah, nggak usah khawatir lah yang kayak gitu-gitu. Nah, yang keenam Kisana, ini empangnya lagi rob, airnya tinggi. Saya ada di tengah-tengah empang nih. Ada di tengah-tengah empang tuh. Jalannya udah ketutup air. Ini saya harus buru-buru cabut. Karena kalau nggak buru-buru cabut, nanti malah saya nggak bisa pulang. Repot Kisana. Jadi yang keenam, cukup sekian dulu. Kita sambung dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kail tajam Indonesia. Mantap.